Bismillahirrahmanirrahim. 10. At-takallum fis salati, berbicara di dalam salat amidan dengan sengaja. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fis salati, sesungguhnya di dalam salat, syughlan, ada kesibukan. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada sababul wurudnya, yaitu sahabat Nabi dulu-dulu kalau salam kepada Nabi selalu dijawab. Tapi belakangan ketika mereka salam kepada Nabi, Nabi sedang salat, beliau tidak mau menjawab salam mereka. Nah, selesai salat Nabi menjelaskan, salat ada kesibukan sehingga saya tidak bisa menjawab salam kalian. Wa an Abi Hurairar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akama yaqulu dzul yadain, apakah seperti yang dikatakan oleh dzul yadain? Ini nama seorang sahabat Nabi yang tangannya agak panjang daripada yang lain-lain, ya, maka disebut dzul yadain, yang punya dua tangan yang panjang. Nama lainnya juga dzus syamalain. Faqalu, maka mereka mengatakan, na'am, ya, muttafaqun alaih. Ini kaitannya dengan bab apa ini? Jadi waktu itu Nabi sholat duhur baru 2 rakaat, tiba-tiba beliau sudah salam. Maka dikejar oleh Dzul Yadain, ya Rasulullah, apakah anda lupa ataukah sholatnya dikosor? Maka Nabi mengatakan, saya tidak lupa, juga tidak dikosor. Jadi Nabi merasa sholatnya sudah 4 rakaat. Maka Dzul Yadain mengatakan, qad kana ba'du dzalik, ini pasti terjadi salah satunya. Ada kalanya anda lupa, ada kalanya anda kosor. Nah, maka Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah betul yang dikatakan oleh Dzul Yadain, yaitu saya salatnya baru 2 rakaat? Nah, para sahabat mengatakan, na'am, ya. Nah, di sini terjadi dialog, ya, antara imam dengan makmum, padahal salatnya belum selesai karena salat duhur baru 2 rakaat. Akhirnya Nabi setelah yakin salat duhurnya baru 2 rakaat, beliau maju lagi ke mihrabnya, kemudian menambah 2 rakaat mengimami para jamaah. Nah, di sini dalil bahwasanya ketika salat belum selesai tetapi terpaksa untuk ngomong, terpaksa karena tidak bisa kalau tidak ngomong, ya, tidak akan paham. Nah, maka ini diperbolehkan untuk ngomong. Contohnya misalnya imamnya baru sujud 1 kali, kemudian dia langsung bangkit, mestinya sujud lagi yang kedua. Kita tasbih subhanallah, nggak paham. Kita tasbih lagi subhanallah, tambah bingung dia. Kita tasbih lagi subhanallah yang ketiga, malah dia berhenti, ya. Ini mau ngapain, imamnya nggak paham juga karena begini salah, begitu salah. Nah, dalam kondisi terpaksa kita sebagai makmum boleh ngomong, ya, Pak Imam sujudnya kurang 1 kali. Ini terpaksa, ya. Ini tidak membatalkan salat berdasarkan hadis ini karena Nabi belum selesai salat ternyata sudah mengadakan dialog dengan para sahabat untuk meyakinkan perkataan Dzul Yadain tadi. Nah, maka yang berkaitan dengan ijma' apa? Qala Ibnul Mundzir rahimahullah, wa ajma'u, ulama sepakat, ala anna man takallama, bahwa orang yang bicara fi salatihi, dalam salatnya, amidan, karena sengaja, wa huwa la yuridu islaha syai'in min amriha, dan dia tidak menghendaki untuk memperbaiki sesuatu dari urusan salat, anna salatahu fasidah, disepakati bahwa salatnya rusak. Jadi syaratnya 2, ya. Salatnya rusak kalau syaratnya 2. 1, ngomongnya sengaja. Berarti kalau tidak sengaja enggak rusak salatnya. Syarat yang kedua, dia tidak menghendaki untuk memperbaiki sesuatu dari urusan salat. Adapun kalau ingin memperbaiki sesuatu dari urusan salat, seperti yang saya contohkan tadi, ya. Imamnya ditasbihi 3 kali masih bingung. Nah, kita terpaksa mengatakan, wahai Pak Imam, sujud kurang 1. Nah, ini ingin memperbaiki sesuatu dari urusan salat. Nah, di sini tidak terjadi ijma', di sini diperselisihkan para ulama. Sebagian ulama berpendapat salatnya batal karena Anda sudah bicara, pendapat yang lain mengatakan salatnya tidak batal berdasarkan hadis yang kedua, yaitu hadis tentang Rasulullah salat duhur 2 rakaat ditegur oleh Dzul Yadain, ya. Dan Dzul Yadain ini namanya adalah Al-Khirbaq radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan hadis terakhir pada pertemuan kali ini, al-hadithul hadi asyar, hadis yang ke-11, sujudus sahwi, sujud sahwi ma'al imam, bersama imam. An Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa, tidak ada, ala, kewajiban, atas, man khalfal imam, orang yang di belakang imam, yaitu para jamaah, sahwun, untuk sujud sahwi. Fa in sahal imam, apabila imamnya sujud sahwi, fa alaihi, maka wajib atas imam, wa ala man khalfah, dan juga atas orang yang di belakang imam untuk sujud sahwi, ya. Rawahul Bazzar, diriwayatkan oleh Bazzar dan Baihaqi dengan sanad yang dhaif.
Hadis ini meskipun sanadnya dhaif, tetapi isinya diterima oleh para ahli fikih. Kenapa? Karena sesuai dengan praktek dari baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi para sahabat itu selalunya kalau Nabi sholat kemudian sujud sahwi, semuanya ikut sujud sahwi. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak mau sujud sahwi. Ya. Meskipun yang ragu-ragu imamnya, ya, imamnya ragu-ragu ini jumlah rakaatnya sudah benar atau tidak nih. Nah, daripada dia ragu-ragu maka dia sujud sahwi. Nah, maka jamaahnya ikut sujud sahwi semuanya. Adapun kalau kita sebagai makmum ragu-ragu, sementara imamnya tidak ragu-ragu, nah maka kita tidak sujud sahwi. Kenapa? Karena kalau kita sujud sahwi, sementara imam tidak sujud sahwi, ini berarti kita menyelisih imam. Sementara kita disuruhkan oleh Nabi SAW untuk mengikuti imam, sebagaimana sabda Nabi, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih." Tiada lain diadakan imam untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih, jangan menyelisih imam. Ya. Maka imamnya sujud sahwi, makmum harus sujud sahwi. Imamnya tidak sujud sahwi, makmum jangan sujud sahwi. Ya. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim, dan ini menguatkan makna hadis yang sanadnya dhaif ini. Qala Ibnu al-Munzir rahimahullah, wa ajma'u, para ulama sepakat ala annal ma'mum, bahwasanya makmum itu idza saha imamuh, apabila lupa imamnya, ay yasjuda ma'ah, maka dia sujud bersama imam. Sujud sahwi sebabnya ada 3. Yang pertama, ketika lupa jumlah rakaat. Apakah sudah 3 ataukah sudah 4? Nah, ambil yang jumlah terkecil, ambil 3. Apakah baru 1 rakaat ataukah 2 rakaat? Ambil yang terkecil, yaitu 1 rakaat. Yang kedua, apabila terjadi penambahan, misalnya sholat duhur mestinya 4 rakaat, ini malah 5 rakaat. Nah, selesai 5 rakaat kemudian baru ingat, wah ini 5 rakaat tadi. Nah, maka ditutup dengan sujud sahwi supaya seolah-olah salatnya itu jadi 6 rakaat alias tetap genap lagi, tidak terjadi ganjil lagi. Nah, karena setan itu pengen menjadikan salat kita yang zuhur yang mestinya genap jadi ganjil. Maka kita dibikin lupa oleh setan, diganggu oleh setan sehingga lupa. Kemudian sebab yang ketiga adalah kalau terjadi pengurangan, ya, kekurangan. Misalnya sujud, tahiyat awal. Lupa tahiyat awal, langsung bangkit ke rakaat ketiga dan sudah berdiri sempurna, maka haram hukumnya untuk duduk lagi. Kalau nekat duduk lagi padahal tahu hukum, maka salatnya batal. Kalau tidak tahu hukum, maka dimaafkan. Karena itu penting seorang imam itu paham fikih salat. Karena itulah pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, yang berhak menjadi imam bukan yang paling banyak hafalan, tapi yang paling paham agama. Betapa banyak orang yang banyak hafalan tetapi nggak paham fikih salat, sehingga dia sudah terlanjur berdiri, belum tahiyat awal, ditasbihi kemudian dia duduk. Nah, kalau dia paham tidak akan dia duduk. Duduknya dia padahal sudah sempurna berdiri menunjukkan dia tidak paham. Itulah sebabnya, ya, yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling paham, bukan yang paling hafal. Dan itulah makna aqra, orang yang paling qari, itu yang paling paham terhadap agama. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah.
Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.